Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan fil jannah. Al-Fatihah. Harajana sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah al-Kubra Fatimah radhiyallahu anha sultan awliya sallallahu alaihi wasallam qaddasallahu ila ruhi Muhammad Nawawi al-Jawal Bantani wa ila ruhi sallallahu alaihi wasallam Syaina murabbikul malamal mafila bil mursal wa jun baron baik misalnya jaga Israil jenazah dan wahal wa syaina wa syamsa man asana man alama man azazana wala jamal qur'an sunnah sumat wal minasusan min jamaah masjid jami' assalam wa filahu warhamhum wa syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ighfir lana wa li walidayna amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh sidana waghfir ya wasi'al karami da'ilallahi fal mustamsikuna bihi wastamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qanani wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asari fid din wa dunya akhirah amin ya rabbal alamin. Faslun. Yang faslun udah ya. Babu salat tatawwu. Bab menerangkan salat sunnah. Kemarin udah sebagian ya. Kemarin bulan kemarin libur ini 2 bulan haji 2 bulan sekali, mudah-mudahan kagak lupa ya. Ini juga hampir-hampir ya, apa ya sering saya katakan namanya ngaji udah tua nyangkut ya syukur agak nyangkut ya udah dol. Yang penting mah cari keberkahannya ya. Ada yang bilang iya Bi saya susah banget buat mahamin, dari kecil ibu udah susah dari sekolah SD aja matematiknya 4
Lagi-lagi bukan itu ukuran. Pernah udah sampai ya. Orang belajar itu bukan dapat apa enggaknya, bukan itu ukuran. Adalah ukurannya menjalankan kewajiban. Ukurannya ya. Karena kalau yang namanya paham apa enggak kan identiknya ke EQ kan. Sekarang pertanyaannya, emang Allah ngasih EQ hambanya rata-rata tinggi semuanya? Enggak. Beda-beda. Ya. Dan itu enggak mempengaruhi buat keberhasilan seorang hamba untuk menggapai kesenangan di dunia dan akhirat. Catat. Jadi bukan EQ yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, orang bisa sukses dunia akhirat. Bukan. Ternyata banyak kok yang EQ-nya tinggi, ternyata belaksak. Ya kan ya. Contoh real, sering saya kasih contoh. Dulu kita punya teman SD, punya teman SMP, SMA, lama nggak ketemu. Dari SD sampai SMP, SMA bareng terus. Notabene dari SD, SMP, SMA ranking atuk dia melulu. Orang-orang kagak boleh. Karena emang cerdas. Tapi dengan kecerdasannya dia sombong, dia enggak ibadah, dia meninggalkan Allah. Lupa dia bahwa inna akramakum indallahi, bahwa orang yang dimuliakan nama Allah, yang akan diangkat derajatnya sama Allah adalah orang yang atqakum, yang takwa, bukan karena begitu lama puluhan tahun nggak ketemu, ternyata kehidupannya ya masih mending kita. Ada kan ya? Ternyata lagi yang kita anggap teman sekelas on banget, tapi rajin. Emang kita akuin teman sekelas rajin banget tuh bocah, tapi on-nya juga kita akuin juga. On-nya kita akuin, rajinnya juga kita akuin itu bocah. Hujan becek di kampung tetep masuk deh mah. Ya, HP guru juga sebel kan, yang hadir cuma si on doang. Nggak taunya sukses. Jadi udah ngaji aja. Makanya sering saya katakan kalau saya lagi nerangin paham pak, paham aja udah, jangan bilang kagak jadi lama ini udah. Aduh. Nah, sedikit kita bahas. Hari udah mulai berarti ya. Mulai. Mohon maaf saya barengan mulu. Enggak bisa hadir. Bagus sholat tatawun. Kita lanjut menerangkan sholat sunnah. Banyak udah sholat sunnah yang kita kerjakan, alhamdulillah. Tapi saya belum tahu nih dalilnya sholat sunnah ini, sholat sunat ini, saya belum tahu ada dalilnya. Saya mengerjain aja udah bagus, lebih bagus. Ya, para anak lebih bagus. Belum tahu dalilnya, ngerjain. Karena kita lihat orang-orang pada ngerjain. Nih yang bagus itu ngaji, mulu dalil, mulu dikumpulin, ngerjain. Ini kalau saya salah ngomong bantah bang ya, jangan diem aja. Gitu. Jadi ketimbang dalil ini tahu, sehingga kalau ada orang ngerjain dia cemenin, dia cengin, lu ngerjain doang, dalilnya tahu gak lu? Lah mendingan gua. Itu aja udah, jangan kalah debat. Lu dalilmu dikumpulin, ngerjain orang. Nah sekarang dari saya katakan kita dari kecil udah pernah ngerjain qobliyah, ba'diyah ya. Terus lagi masuk ke masjid ada sholat tahiyatul masjid. Udah. Kalau ditanya hadisnya, udah kamu yang penting ngerjain. Orang guruku aja ngerjain, gitu aja. Habis urusan.
Nah, sekarang kita kaji dikit-dikit. Lagi-lagi tadi paham, ingat, syukur, enggak ya udah kerjain aja terus. Nah, pertama, afdhalu ibadatil badani as-shalah. Paling afdolnya ibadah yang bangsa badaniyah itu sholat. Sholat. Nah, ini letak keadilan Allah lagi. Kita banyak ibadah. Ada pertama yang kita tahu, yang kaitan nama ibadah itu termaktub di dalam rukun is. Kalau saya tanya rukun Islam ada berapa, tahu kagak? Tanya jangan nih. Tanya apa jangan? Di luar kepala. Ya, rukun Islamnya di mana, palanya di mana? Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan, ketiga puasa, keempat puasa, 3 puasa, 4 puasa. Ulang. Ada yang jawab dulu, Bi, paham saya lagi kecil dulu, sekarang lupa. Itu dah. Karena ini nanti ini di kuburan Munkar Nakir lagi nungguin. Mengucap 2 kalimat, mendirikan, membayar zakat dulu, puasa dulu, menunaikan puasa, membayar, berangkat, 5 tuh. Ini ibadah semuanya. Nah, dari 5 ini ada yang badannya, ada yang cuman rohaninya. Artinya badan gak gerak. Ya tadi pertama tuh mengucapkan 2 kalimat itu nggak perlu ruku, nggak perlu sujud itu mah. Tuh. Badannya sholat. Puasa gerak nggak? Puasa gerak nggak? Mau tidur mulu? Ini bukan. Zakat? Apalagi sekarang mau tinggal pencet bang, saya bayar zakat tuh. Sah bisa. Lu jangan macam-macam sekarang. Sah udah, kita maafin digital buat ibadah. Terus lagi haji. Itu yang badannya. Nah, dari sekian ibadah yang kalau kita kerjakan badan jadi gerak, itu sholat yang paling afdal. Bahkan bukan hanya, sebagian kita mengatakan bukan hanya ibadah badannya, semuanya ibadah. Ketuanya, bahasa ketuanya, pimpinannya adalah sholat. Ya, banyak hadis kan mengatakan ya sholahan sairu ibadatu kulluh. Ya, apabila sholatnya bagus maka semuanya ibadahnya bagus. Tergantung sholat. Artinya hadirin Bapak, Ibu sekalian, para orang tua, para kakak, para teman sekalian, kita yang sering di mana-mana saya sampaikan, udah orang seusia kita ini sholat banyakin. Ya. Kalau masih ada wudhu, kalau masih punya wudhu belum batal, di waktu apapun tolong jangan disia-siakan itu wudhu tanpa ngerjain sholat sunnah. Paham ya? Saya ulangi, habis sholat maghrib ke, sholat isya ke, sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Subuh enggak? Oh, kerajinan lagi ya, tensinya lagi naik, habis sholat subuh dia sholat qobliyah. Subuh nggak ada, zuhur, asar juga nggak ada. Subuh sama asar yang nggak ada, badiahnya nggak ada, nggak adanya qobliyah doang. Nah, di sholat itu kalau wudhu belum batal dan nggak ada aktivitas dalam tanda kutip, udah banyakin sholat sunnah.
Ini lagi-lagi seusia kita, apalagi masih muda-muda. Waduh. Emang kenapa, Bi? Karena itu Rasul katakan dan para ulama mengatakan ibadah yang paling sempurna. Karena paling sempurna, apapun logikanya, apapun barang yang lebih sempurna tentunya banyak kegunaannya, banyak manfaatnya, banyak menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Namanya barang yang sempurna dan gak bikin repot, gak ngerepotin. Yang ngerepotin itu yang abal-abal, yang abal-abal itu bikin repot. Sholat, Bang, sholat di mana? Di masjid. Emang kenapa? Orang tadi KM tadi, gua sholat aja di masjid. Sholat di masjid cuma karena DKM. Ini abal-abal ini. Emang dibagi apa sama DKM? Sholat mana? Tadi di masjid. Emang kenapa? Ada jalan mertua. Sholat di masjid cuma karena ada jalan mertua. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Oke lah dulu oke lah kayak gitu. Ada pacar, ada itu. Pengantin baru masih nyampur sama mertua. Sujudnya biasanya kalau sendiri cepet banget, depan mertua lama kagak bangun. Oke lah itu lagu lama lah. Siapa yang gak punya masa lalu gitu. Jadi sekarang sering saya katakan bahwa di bawah kita udah banyak yang berharap. Di bawah kita udah banyak yang berharap. Apaan itu, Bi? Ngarepin doa, berharap doa. Nih, terutama di pagi hari jam 6:30 sampai jam 7 itu banyak anak yang datang sama kita, yang bahasanya bapak, yang bahasanya kakek, yang bahasanya mbak, pakai pakaian sekolah, cium tangan kita, Mbak doain Mbak. Iya saya doain, Mbak doain, belajar yang pinter ya nak, yang rajin ya nak. Udah banyak. Ada yang bahasa bapak berarti anak, kakek berarti cucu, mbak berarti udah cicit. Itu ngarepin dan dia cium tangan kita. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah, dapat keberkahan. Nah, yang dia cium itu apa? Pertanyaannya. Yang dia cium itu apa? Udah ada isinya apa belum? Udah, Bi, ngapa? Tadi saya sholat subuh berjamaah. Saya datang jam 4. Itu tarhim saya yang nyetel tadi itu. Selama tarhim saya sholat sunnah, saya baca yasin, saya baca tabarok, sampai datang waktu subuh saya juga qauliyah. Ini yang dibutuhkan anak cucu. Ini kita sharing aja. Ini dibutuhkan. Sampai doa, sholat, habis sholat subuh juga berjamaah. Udah ngadu sama Allah, udah minta sama Allah, salam-salaman, musafahah. Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu salaman sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak tahu kita di antara teman sesama saling bergaul, kata kita enggak punya dosa, kata kita enggak punya salah, tapi kadang-kadang tanpa disengaja itulah diapain namanya? Disaranain. Tapi Bi, semua benar-benar gak punya salah. Dan pertanyaannya, emang orang gak punya salah, salaman kok haram? Orang kadang ngeyel banget. Saya salaman mulu, Bi, saya gak punya salah kan? Emang haram, dosa emang gak punya salah terus salah. Gitu kan? Ya Allah, beneran.
Bahwa sering juga di mana-mana saya sampaikan bahwa orang punya salah minta maaf itu bagus, baik. Salah, dia langsung menyadari, salaman minta maaf, bagus, itu ajaran Nabi, ajaran sunnah Rasul. Lah ini bener minta maaf, ini sifat Rasul, ini yang ribet ini. Ya, dia yang bener, dia yang minta maaf. Ini udah kerjaan Nabi, kerjaan Rasul. Berarti selevel sama Nabi itu. Cuman susah banget. Ya. Ini nah itu nasolibah itu bagian ustadz yang tasawuf itu. Ya, tapi ada kaitannya sama fikih. Ya kita kembali. Ini sholat. Makanya dengan banyakin sholat semuanya kecil, semuanya cemen lah puasanya. Nah, kita kembali. Jangan sia-siain wudhu yang masih ada. Nah, apalagi qabliyah subuh. Dulu kita kecil, akhirnya kembali. Maka saya cuma ingin menaikkan gravitasi kita, grafik kita dalam ibadah. Dulu kecil sholat subuh rajin, sampai remaja rajin ke masjid. Rajinnya kapan kan ke masjid? Kalau ajan, saya langsung lari ke masjid. Itu nggak apa-apa dulu. Sekarang mah tolong sebelum ajan udah di mas, kan naik tuh. Ya, kalau dulu kita masih remaja denger ajan langsung lari ke masjid sholat berjamaah. Nah sekarang mah tolong usahakan sebelum ajan udah di masjid. Karena apa? Karena yang butuh tadi bukan kita doang. Sekarang mah udah banyak yang butuhin kita. Tadi tuh mau berangkat sekolah, dulu mah kita silakan aja, belum ada yang cium tangan kita. Ya, itu buat kita doangan. Nah, sekarang ini dia tiap rapat guru pada UGM juga ya, Persatuan Guru Madrasah. Saya bilang kayak gitu. Tolong, apalagi kita yang udah pada punya murid. Ya, makin banyak lagi. Di mana-mana salaman. Ya, ini jangan sampai yang saya katakan kita jadi seorang kakek pinter doa tapi tangan kosong. Jadi saya sampaikan nih, terserah apa singgung kakak-kakak ada. Marah, jangan marah tapi ya Pak, saya cuma ya, jadi seorang kakek masih ada, kakek tapi masih ada anak, udah cucu, bahkan udah punya apa di bawah cucu, cicit, udah cicit. Sholat subuh kagak lewat. Ya, lah itu pagi-pagi udah ngantri, anaknya cium tangan, cucunya minta doain. Itu kakeknya pede banget, kayak doain kayak iya kakek doain yang rajin tau ya. Kata malaikat Allah. Emang begitu Bi? Orang kata begitu nggak percaya. Ya kakek doain, ayah doain yang rajin, nanti udah gede bareng jadi anak soleha, soleh ya. Jangan kayak kakek. Hina banget gitu di mata Allah. Kan kita cari cuman yang di mata Allah, bukan di mata tetangga. Beneran ini dari hati ke hati saya ngomong ya Pak. Jadi sering saya flashback ke belakang juga. Ini kita nih dulu waktu SDM kan cium tangan bapak kita, pede kita karena bapak kita udah pulang dari paginya itu pulang dari surau, udah pulang dari langgar. Ya, saya yakin sering saya katakan kita mau asal dari mana, pokoknya orang kampung dulu, kampung manapun pasti bapak kita merajin, nggak kayak anaknya nih. Gitu kan? Makanya berhasil semuanya. Saya tanya Pak kerja di mana? Tamatan apa? Ya Allah, SD aja nggak lulus saya. Allah kalau madrang angkat derajatnya, orang kata faktor ibadah. Makanya oleh itu kita bersyukur. Bersyukur. Ya ada yang cuma lulusan SMP, SMA, SMK paling tinggi.
Ya. Sekarang S1, S2 nganggur. Maksudnya anak kayak gitu curhat sama saya, ya saya gamplekin. Lu ngandelin S2 doang lu. Sholatnya kagak. Pakai sono S2 lu. Kata Allah, silakan cari kerjaan sono. Saya di belakangi. Bisa kan kayak gitu kan? Bisa. Nih, karena saya ngomong kayak gini saya sehari-hari di sekolahan. Jadi jangan sampai anak kita ini cuma gelar doang. Nah kita dah kembali ini ke tugas kita sebagai orang tua, bahwa paling bagus pokoknya ibadah adalah sholat. Tolong perbanyak sholat sunnah, karena itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Ada yang namanya sholat tadi tuh tahiyatul masjid. Di mana-mana orang langka, jarang yang ngerjain sholat tahiyatul masjid. Kita ngerjain. Nah ini yang paling dekat sama Allah kan yang jarang. Yang jarang. Ya. Assalam, nanti ada nih. Assalam ada. Masjid Assalam udah terdaftar di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz ada nama Masjid Assalam, Pak. Kapan tahunya, Bi? Nanti. Nah, sekarang mati dulu. Ya. Belum mati Lauhil Mahfuz ya. Bener. Lauhil Mahfuz. Baru nanti kita lihat. Ya, itu masjid gua itu, Masjid Assalam itu. Itu tertera tuh, ya, yang rajin sholat qobliyah ba'diyahnya termasuk di situ sholat tahiyatul masjid. Qobliyah ba'diyah, banyak semuanya. Ya, banyak yang ngerjain. Yang semua jamaah, terutama jamaah sholat banyak. Kan merucut. Ba'diyahnya kurang tuh. Diakuin aja, kita akuin aja. Karena biasanya banyak yang habis salam langsung. Berarti kan di atas sholat wajib, di bawahnya qobliyah ba'diyah. Oh, kok ba'diyah? Oh iya, pantesan banyak yang itu. Tetap nggak ada, kalau adil ya. Nggak ada. Nah, udah gitu. Yang terakhir Kaisah, ada witir. Nah, ini tinggal witir, tinggal berapa orang? Termasuk sholat tahiyatul. Nah, kita usahakan ada di situ. Ya, jadi kita pede dalam tanda kutip mengadu kepada Allah, meskipun barangkali kita kalah uang sakunya yang kita berikan kepada anak cucu kita dengan tetangga kita, tapi kita pede bahwa saya bapakmu, saya kakekmu, saya dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ya, kan ujubi, sombong, jangan diomongin. Yang namanya sombong kan diomongin. Ya, dalam hati sendiri nggak apa-apa. Ya Allah, saya bukannya nggak mau ngongkosin anak saya, cucu saya sekolah, saya lagi nggak ada, tapi saya yakin ya Allah, anak saya meskipun uang jajannya kurang, cucu saya yakin dengan doa saya tadi saya munajat kepadamu, nanti angkat derajat anak saya, nanti angkat derajat cucu saya. Itu sehingga dengan demikian insya Allah nanti ke depan generasi kita penuh dengan orang-orang yang bukan sekedar benar, melainkan juga bukan sekedar pinter, melainkan juga benar. Nah, itu. Jadi merucutnya ke sana tadi. Afdhalul ibadati al-badani as-shalah. Puasa masih kalah sama sunnah sama sholat. Beneran dah. Ini saya bela ini. Ya, bikin malas aja Senin Kamis ya. Mau lagi malas. Karena beneran kalau dipercuma terlalu ini kali ya. Orang rajin puasa sunnah Senin Kamis, dia males qobliyah ba'diyah, salah Bang. Kok salah Bi? Ya, orang kata Nabi, afdhalu ibadah as-shalah. Ya, yang ada itu orang rajin puasa Senin Kamisnya, sebelumnya dia udah rajin sholat sunnahnya. Jadi nanti dia ketagihan bahasanya, ya. Saya
nggak sholat, nggak puasa aja segini berkahnya, apalagi kalau saya tambah puasa, nanti gitu. Ya, karena kalau udah mengerjain ibadah selain sholat, banyak ngerjain ibadah selain sholat, itu teridentik bahwa ngerjainnya itu ada tujuan sesuatu selain menggapai ridho Allah. Ya, makanya banyakin yang namanya ibadah sholat. Apalagi puasa, bang puasa tiap hari bang, apa sih kalau saya puasa tiap hari? Nah, banyak nggak mempandi bacok, itu kan rugi. Ya, itu puasa nggak mempandi bacok, di bacok nggak mempandi neraka. Nah, dia. Jadi makanya saya katakan kalau bukan ibadah sholat terindikasi, meskipun nggak mesti itu. Ya. Ibadah sholat. Lima ruya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala istaqimu wa lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda kepada mereka, istaqimu, istiqomahkanlah, mudawamahkanlah, kontinyekanlah. Apaan? Wa'lamu, dan ingat-ingat bahwa anna khairu amalikum paling baik-baiknya amalmu adalah sholat. Bukan banyak hadis yang mengatakan awal awal pertamanya hamba nanti diperiksa di dalam kubur adalah sholat. Pertama ditanyain sholatnya. Maka kata Nabi, amalikum khairu amalikum adalah sholat. Di frekuensinya juga sholat per hari 5 waktu, kalah yang lain. Ya. Dibanding yang lain. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, itu juga kalau lagi ada. Kagak ya jadi mustahil. Ya kan? Lah iya bang, nggak zakat bang, saya nggak punya beras, udah bang mustahil aja. Itu ya wajib. Mustahil kasih, ini sudah sampai dan kasih, ambil zakat siapa atau kasih tuh, dia nggak punya beras buat zakat, besok udah takbiran, kasih, udah dikasih, ayo bang zakatin, gitu boleh. Ya, boleh bi, kalau saya ngerjain dulu di pesantren kan gitu. Ya, anak santri kan mau lebaran nggak punya beras, udah beras 3,5 liter ada 10 orang, jadi itu zakat bang, semuanya zakat. Ilmunya tuh kamu dipakai sebenarnya. Gitu kan? Yang nggak lebaran, kata kiai besok, 10 orang ada kasih nggak boleh pulang. Waduh, mana lebaran, buru-buru duit, beras juga kagak. Kumpulin 3,5 liter, yang pertama punya zakat ke dia. Jangan lagi ke sono. Nah, terakhir zakat masak bareng-bareng. Tuh. Ya, jadi kasih zakat, kasih dia, terus dia zakat. Itu untungnya itu. Manfaatnya. Wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Kenapa? Alasannya sholat itu paling bagus-bagusnya ibadah karena cuma sholat yang bisa dikerjain, yang boleh dikerjain tapi dengan wudu. Satu. Ya, cuman sholat doang. Ya kalau kita mau kerjain syaratnya harus wudu. Puasa lah kagak wudu gak apa-apa. Kayak bocah dulu puasa kentut mulu, batal loh. Puasa itu mau bocah dulu. Ya. Itu. Yang lain enggak, puasa, zakat, haji, apa lagi? Ya, tawafi kudu punya wudu, ya tawafnya doang. Tuh, juga banyak yang tidak dibutuhkan untuk wudu. Ini sholat. Nah, makanya tadi saya katakan mumpung masih wudu belum batal, udah sholat banyakin. Jangan karena capek. Ini mah resep apa yang disampaikan oleh guru saya, resepnya adalah
Tatkala kamu capek, sholat sunnah cuma 2 rakaat udah capek. Pikirin coba, capek mana nanti tatkala kamu butuh keuangan, uangmu nggak ada, ketimbang capek sholat sunnah 2 rakaat. Itu resepnya, Bang. Ya, lebih capek mana tatkala ada kebutuhan hidup nggak punya uang, ketimbang sholat sunnah 2 rakaat, lebih capek mana? Itu. Oh, berarti Kiai, kita sholat sunnah ngarepin duit lah. Emang apa? Jujur, emang kita wali? Ya, yang begini ini pakai ikhlas bi, saya mau nggak dikasih rezeki juga. Apa? Jadi artinya boleh, Bang. Boleh. Yang nggak biasa tahajud, tahu-tahu bangun tahajud karena besok banyak keperluan. Emang makom kita makom masih syariat, bukan ma'rifat. Makanya orang degleng syariat aja belum udah ma'rifat. Banyak orang-orang gila. Bukan kita ma'rifat. Tasbih mulu, kerja kagak. Dikit-dikit haram, dikit-dikit makruh, bid'ah. Itu bukan makom kita. Gitu. Makom kita mah udah emang apa aja. Apa sedekah, ntar pasti dibalas sama Allah yang lebih gede. Boleh. Yang penting karena Allah. Jangan tadi karena ingin dipuji manusia, itu salah itu mah. Ulama manapun mufakat. Tapi kalau karena Allah dan yang diniati nama Allah itu pengen dikasih apa, silakan. Yang penting mintanya karena Allah. Gitu. Ada juga yang udah ahli marifat, Bang, abang sering sedekah apa ya, mengharap ridho Allah. Ada. Bang, abang sering sedekah apa supaya diganti yang lebih gede, lebih besar sama Allah. Sama Allahnya itu jangan dilepas. Nggak masalah. Ingat. Kecuali kepada selain Allah, nggak boleh. 5 rupiah. Nah itulah ada alasannya riba itu haram itu gitu. Karena kalau riba itu mengharapkan dari manusia. Kalau udah ikhlas ya ikhlas karena Allah. Orang membantu kok nggak bakalan bangkrut kok. Nanti dibalas sama Allah. Bisa ya? Wala yuhafizul wudu illal mu'min. Dan karena itu tadi, karena cuma sholat yang dikerjakan hanya dengan wudu, hanya sholat yang dikerjakan dengan wudu. Yang lain nggak harus. Makanya sering saya katakan juga, mau berangkat kerja, dagang, udah wudu aja. Wudu, biasain wudu karena wudu itu toharo. Orang yang udah toharo berarti suci. Orang yang suci selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya. Gitu. Mohon maaf, bukan lagi ujub ya, ini berbagi. Saya kalau naik mobil apa kemana, jauh kemana, sedekat pun kayaknya kurang pede kalau nggak punya air. Ini. Jadi nanti kita akan begitu, akan terbiasa. Karena kalau kita di jalan itu yang ada cuma 2 kan, selamat apa? Gitu kan? Cuma 2. Nah ini kalau kita kebayang ini aja, insya Allah kita nggak bakalan ninggalin. Ini cuma 2 konsekuensinya. Sama kehidupan juga, berhasil sama bangkrut kan nggak ada. Pihak ketiga nggak ada. Nah oleh karena itu kita yang inginkan berhasil. Illal wala wali anna tajata minal qurbi, dan sholat itu paling dekat kita sama Allah. Tatkala apalagi sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada imam ya? Ada imam ada. Mana? Saya udah janji berarti. Saya bisa mau ibu-ibu. Kesian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.